Berjalan di kota, hari ini menjadi terkenal di Perang Dunia I. Lei Gongming dan yang lainnya tidak lagi peduli dengan identitas. Lagi pula, klan memiliki kecerdasan mereka tahun itu. Begitu dia memasuki aula besar, Qin Yichen melihat Qiu 10.000 dan yang lainnya. Untuk beberapa alasan, Qin Yichen tampaknya merasa bahwa perasaan jurang tak berujung di Qiu 10.000 Cloud semakin kuat dan kuat, seolah-olah setelah Perang Dunia Pertama, masih ada waktu untuk tenang. Lei Gongming juga langsung tertawa. Vendetta, bagaimana dengan pertarungan ini cukup untuk membuatmu aktif? Qiu 10.000 Yun melirik sedikit, meskipun persahabatannya dengan Lei Gongming dan yang lainnya tidak terlalu dangkal, tetapi suaranya selalu sangat rendah dan serak, dan bahkan ada penyesalan. Sayangnya, hanya ada satu orang surga abadi. Arti mendengar ini seolah-olah Qiu 10.000 Yun tidak pernah kecanduan. Jadi saya pergi dengan 1.000 putra tertua untuk menyerang wilayah-wilayah. Sudut mulut Qin Yichen berkedut, sungguh. Lagi pula, meskipun pembangkit tenaga Heaven Immortal dianggap sebagai andalan komunitas, di hadapan Qiu 10.000 Cloud dan pembangkit tenaga lainnya, tidak ada kekuatan untuk melawan. Luli berkata sambil tersenyum, Senior, apakah Anda tidak berkonflik dengan Anda ketika Anda membagi rampasan perang di Perang Selatan? Qiu 10.000 Yun dan berkata, tidak, kata-katanya langsung. Tetapi perasaan Qin Yichen bukanlah bahwa tidak ada konflik, tetapi 1.000 hao itu tidak berani mengatakan apapun. Bahkan tebakan perut hitam, Zhan Wuyuan mengirim 10.000 awan untuk bergabung dengan dunia selatan, mungkin karena ini. Zhan Wuyuan tertawa saat ini, pertempuran ini sulit. Setelah orang banyak memberi hormat, mereka melihat Lei Gongming menyerahkan cincin luar angkasa. Yang mulia, ini adalah rampasan perang yang diserahkan. Zhan Wuyuan mencari dan tersenyum lebih banyak lagi. Meskipun biasanya dia tidak mengungkapkannya, dia juga khawatir tentang sumber daya. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik yang mulia yang tak terhitung jumlahnya mengandalkannya. Kudengar kau membunuh 7 Hawks di Blood Hades dalam pertempuran ini. Bagaimana? Apakah Anda menemukan harta karun di tangan Anda? Lei Gongming melirik dan melihat Lin Xuang menjawab. Membalas yang mulia. Hartanya cukup banyak. Dan jangan kecewa dengan serangan mendadak yang mulia. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah bajingan tua itu kelelahan dengan segala cara. Dalam hal ini, tidak ada penyesalan dalam pertempuran tanpa akhir. Tidak mungkin dia tidak bisa mengendalikan musuh. Setelah beberapa saat merasa malu, Qin Yichen dilirik tanpa perlawanan. Datang dan lihat seperti apa roh abadi ini. Saat berbicara, Wu Yuan mengeluarkan sebuah cincin. Cincin itu ditutupi dengan cahaya ungu hitam, dan cincin itu bertatakan batu berbentuk oval. Di atas batu itu, terukir jejak ular taring dan cakar yang mengacungkan, yang tampak seperti hidup dan menakutkan. Qin Yichen penasaran, Yang mulia, roh abadi tersembunyi di cincin ini. Zhan Wuyuan tersenyum mengangguk. Kamu beruntung. Roh abadi ini adalah kelas 4. Qin Yichen mendengar ini terkejut, tapi kemudian itu sangat menyenangkan. Dia tahu sebelumnya bahwa Immortal Grade juga memiliki grade. Grade 1 adalah yang terendah, dan grade 9 adalah yang tertinggi. Dan grade 4 bukanlah Heaven Immortal Realm. Meskipun diharapkan sebelumnya, Qin Yichen tidak bisa tidak bersukacita ketika penegasan diperoleh. Tahukah Anda, apakah grade 4 Immortal Grade atau Immortal Spirit sudah cukup? Itu cukup untuk membuat Zhan Jinrong menunggu pembangkit tenaga Heaven Immortal cemburu. Ini jelas merupakan pusat kekuatan abadi harta karun tertinggi surga. Poin kuncinya adalah bahwa cincin abadi ini bukanlah kecerobohan di medan perang, atau peluang warisan, tetapi pembunuhan oleh Qin Yichen dengan kekuatannya sendiri. Perasaan ini membuatnya memiliki kebanggaan yang berbeda. Luli dan yang lainnya juga tertarik. Yang mulia, dapatkah kami melihat roh abadi ini? Tentu saja, tanpa mencibir pertempuran. Dengan ujung jari kelingking, dia melihat bahwa tulisan di cincin itu tampak hidup. Dengan raungan, saya melihat ular raksasa ungu setengah kosong bergegas keluar dari ring. Dan surat ular itu muntah sedikit, seperti lentera tetapi menyusut menjadi pupil jarum tipis, memperhatikan semua orang yang hadir. Apa yang mengejutkan Qin Yichen adalah bahwa ular yang tampaknya tidak biasa ini, binatang abadi, memiliki 2 paku seperti tulang di kepalanya, dan ditutupi dengan baju besi berskala, terutama pada 7 inci, dan skala ular itu bahkan lebih terlihat seperti daun. Tidak hanya itu, Qin Yichen langsung merasakan kekuatan dan kebrutalan roh abadi ini, dan Luli serta yang lainnya juga tercengang. Ini adalah jiwa penjara ungu. Dikabarkan bahwa jiwa hantu penjara ungu di dalam tubuh memiliki sinar garis darah naga banjir. Aku ingin tahu apakah itu benar atau salah. Yichen, kamu beruntung kali ini. Penjara ungu ini sangat sulit untuk ditangani. Diperkirakan pembangkit tenaga listrik surga abadi harus menanganinya dengan hati-hati. Mendengar ucapan selamat Luli, Qin Yichen bahkan lebih terkejut. Tetapi pada saat ini, dia melihat penjara ungu jiwa gelap menatap sekeliling dengan waspada, melengkung dan memandang kerumunan. Dapat dilihat bahwa meskipun telah disempurnakan oleh jurang yang tak terkalahkan, kekuatan dan naluri roh abadi tidak hilang sama sekali. Lagi pula, itu untuk Qin Yichen, tapi sekarang itu milik objek tanpa tuan itu saja. Namun,
Jiwa Ziyin takut untuk waspada. Lagi pula, pria di singgasana baru saja memberinya penjelasan yang sangat jelas beberapa saat yang lalu. Selain itu, nafas semua orang di tempat kejadian membuatnya ketakutan. Namun, ketika Ziyin Ansun memperhatikan Qin Yichen, pupilnya jelas bergetar. Jelas, di depan banyak pembangkit tenaga listrik Zhan Wuyuan dan Kui Wushuang, anak dari satu puncak lapisan surgawi ini telah menjadi kesemek yang lembut di matanya. Siapapun yang mengira itu pada saat ini, segel naga sejati di dantian Qin Yichen tiba-tiba menyala dan mati, menimbulkan rasa jijik atau bahkan melihat ke bawah, seolah-olah melihat semut kriket. Tetapi pada saat ini, dia melihat sudut mulutnya terangkat, dan itu sedikit menarik, kembalilah. Dengan kekuatannya, meski hanya 2 kata, itu seperti dewa yang memarahi rasa malu penjara ungu ini. Tiba-tiba, jiwa penjara ungu diperkenalkan kembali ke cincin peri. Semua ini terjadi terlalu cepat, dan segel naga sejati meredup dengan cepat dan tanpa suara. Bahkan untuk Qin Yichen, keanehan tadi tampaknya hanya ilusi, dan Wu Yuan dan yang lainnya tidak peduli. Lagi pula, kekuatan yang pertama ada di sana. Setelah meminum roh abadi, dia melihat jalan tanpa pertempuran. Yichen, kamu juga melihatnya. Bagaimana perasaanmu? Qin Yichen mengerang sejenak, karena Yang Mulia memilihnya khusus untuk junior. Tidak ada keraguan tentang itu. Zhan Wuyuan mendengar ini sambil tersenyum. Kamu sekarang memiliki baju besi abadi dan pertahanan kelas abadi. Jadi Kaisar memikirkannya dan berpikir bahwa ini yang terbaik untukmu. Menurutmu? Qin Yichen menundukkan kepalanya. Tidak ada yang salah dengan Wuyuan, dan dia tidak meragukan visi yang terakhir. Apalagi menilai dari reaksi Luli dan yang lainnya, kita juga tahu bahwa roh abadi ini tidak sederhana. Pada saat ini, dengan ragu-ragu berkata, tetapi masalahnya sekarang adalah meskipun Kaisar telah membantu Anda memperbaiki kembali, tetapi Anda ingin roh abadi mengenali guru sepenuhnya, Anda masih harus datang menyelesaikan langkah ini. Meskipun dengan kekuatan Kaisar, hal kecil itu tidak berani melawan sedikit pun, tetapi roh abadi akan melindungimu di masa depan. Apakah itu kesetiaan atau belenggu? Lebih baik tidak memiliki cacat. Mungkin baik-baik saja di saat-saat biasa. Tetapi suatu hari jika Qin Yichen terluka parah, bukan tidak mungkin jiwa Ziyin memiliki niat untuk menggigit Tuhan. Lagi pula, roh abadi, dan roh artefak, benar-benar meningkatkan pemiliknya seperti lengan kiri dan lengan kanan. Tapi Presiden Master reaksi berlimpah.